warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu dengan saya Hilma dalam program Teras, Teman Ramadan Santri. Tema kita pada hari ini adalah melepas Ramadan menyambut Syawal. Tentunya dengan narasumber yang Masya Allah luar biasa, yakni beliau Ning Umi Atika. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun Ning kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Setelah melakukan ibadah puasa 30 hari, umat Islam menanti-nantikan yang namanya bulan Syawal. Nah, kenapa Neng bulan Syawal ini identik dengan bulan kemenangan? Bulan kemenangan. Nggih. Karena di bulan Ramadan itu wajib bagi umat Islam untuk menahan makan, minum, dan berhubungan seksual di siang hari. Itu tiga niki yang minimalis. Puasa yang minimalis adalah puasa dengan tidak makan, tidak minum saja. Tetapi arti puasa yang sesungguhnya itu tidak hanya tidak makan, tidak minum, tetapi juga menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, segala sesuatu dari apa-apa yang dilarang, diharamkan atau dibenci oleh Allah. Jadi puasa itu artinya kita menjaga, harusnya orang yang berpuasa itu menjaga keseluruhan anggota tubuhnya agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan atau dibenci oleh Allah. Mboten ngerasani misalnya tidak makan, tidak minum, tapi mulutnya tetap ngerasani. Ini secara hakikat belum berpuasa, ngaten, belum berpuasa karena dia hanya lapar. Kata dawuhnya Kanjeng Nabi, orang puasa, banyak orang puasa tapi hanya dapat lapar sama haus saja. Mata dijaga biar tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Telinga dijaga agar tidak mendengar hal-hal yang maksiat. Mulut juga dijaga jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mboten ngerasani, ndak ngelok nih, nopo jenenge, ndak bohong, ndak marah. Mboten, makanya anak kecil-kecil kan nesu posone dosa. Ya, kowe posone kok dosa. Nesu posone batal. Itu bukan batal secara hakiki tapi batal pahalanya. Pahalanya akan berkurang atau puasanya kurang sempurna karena puasa itu memang tidak hanya menahan lapar, tidak menahan hal-hal yang dihalalkan saja. Kan makan, minum itu sebenarnya halal, tapi waktu puasa itu dilarang. Kita juga menahan dari hal-hal yang diharamkan seperti itu tadi, ngerasani misalnya, atau mengadu domba dan lain sebagainya, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, baik mata, telinga, mulut ataupun hati. Ngersulo, poso, udan, ngersulo. Gimana ini dagangan ndak laku? Tinggi sangurioyo nopo kok udan terus ngersulo. Puasa panas juga ngersulo, panas malik ngelak haus ngersulo. Nah, hal-hal yang seperti itu kita tahan selama 1 bulan, selama bulan Ramadan. Sehingga kalau kita bisa melakukan hal itu, nggak makan, nggak minum, puasa secara fisik maupun puasa secara batin, maka setelah selesainya Ramadan itu seperti kita mendapatkan kemenangan. Kita sudah berhasil melatih diri kita sudah berhasil menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk tidak kita lakukan. Makanya identik dengan kemenangan itu karena dianggap bahwa seseorang yang sudah melakukan puasa selama 1 bulan itu sudah menang dari melawan hawa nafsu. Minimal kalau selama Ramadan ini misal ngersulo tetap jalan, ngerasani tetap oke, minimal dia sudah bisa menahan diri, nggak makan, nggak minum, itu sudah sedikit mendapatkan kemenangan dari bulan Ramadan. Lalu Ning, tentang soft tarawih yang makin maju di akhir bulan Ramadan, pertanda semangat Ramadan mulai menipiskah menurut panjenengan? Jadi kita lihat dulu, kalau yang maju itu softnya di pondok, ya berarti kan santrinya sudah pada pulang, udah mau lebaran. Kalau Ramadan mungkin yang nyantri kilatan banyak, softnya sampai belakang.
kemudian mungkin tanggal 18, tanggal 20 Ramadanan ngajinya sudah selesai, santrinya pulang, berarti kan softnya semakin maju itu kalau kita kontekskan itu di pondok. Tapi kalau kita terapkan itu di masyarakat misalnya, tentu kita tidak bisa terlalu semudah itu untuk menghakimi bahwa kalau nggak ada yang berangkat, kalau yang berangkat ke masjid itu lebih sedikit, berarti semangat Ramadannya sudah berkurang. Tentu kita tidak bisa semudah itu. Jadi misalnya kita melatih, kembali lagi selama Ramadan kita harus melatih hati kita untuk selalu berhusnudzon. Misalnya, oh itu suaminya atau banyak keluarganya yang sudah pulang kampung, maka nggak ke masjid tapi jamaah tarawehnya di rumah bareng suaminya, bareng-bareng sama keluarganya yang sudah mudik. Itu kan juga bisa akhirnya jamaah di musola itu jadi berkurang karena orang-orangnya mungkin berjamaah sendiri di rumah, suaminya sudah pulang atau keluarganya kumpul. Karena kalau kita mau suudon pasti kan gak teraweh karena berburu baju lebaran atau mungkin repot bikin kue dan sebagainya. Nah itu pendapat-pendapat, persepsi-persepsi seperti itu selama bulan Ramadan harus kita tekan, karena itu tadi, puasa itu tidak hanya mempuasakan perut, mulut, tapi juga mempuasakan semua anggota tubuh kita agar tidak melakukan hal-hal negatif. Jadi bisa jadi bukan karena semangatnya menurun, tapi karena ada hal lain yang perlu dia lakukan sehingga menjadikan orang ini tidak berjamaah taraweh di musola. Karena taraweh sendiri sebenarnya kan juga sunnah, bisa dilakukan di musola, bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan sendirian, berjamaah dengan siapa itu kan sah-sah saja. Jadi kembali lagi ke diri kita gini, guys, memiliki pemikiran yang positif. Mindsetnya harus kita ubah, karena segala sesuatu itu pasti punya dua sisi. Jadi kalau kita melihat dari sisi satu sisi ini kelihatan buruk, coba kita lihat dari sisi yang lain, pasti ada kita akan menemukan satu sisi positif atau sisi baik. Dengan kita melatih diri kita melihat segala sesuatu itu dari dua sisi, nanti insya Allah hati kita itu tidak mudah untuk suudzon kepada orang lain. Ya, ini kok suatu hal yang sangat sulit gini menawi untuk tidak mudah suudzon dengan orang lain. Niki untuk selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan dijelaskan bahwa tujuan dari berpuasa sendiri kan la'allakum tattaqun, agar bertambah takwanya. Nah, indikasi dari bertambah ketakwaan setelah berpuasa di bulan Ramadan menurut jenengan itu pripun? Indikasi ya, indikasi itu berarti tanda. Indikasi itu berarti tanda. Kalau punya tanda ini biasanya, tapi tentu yang namanya indikasi belum tentu benar-benar dia memiliki hal tersebut, hanya indikasinya, hanya indikasinya. Nah, seperti di awal tadi bahwa ketika Ramadan kita berpuasa secara sempurna, secara sungguh-sungguh dengan berusaha menahan semua anggota tubuh kita untuk tidak melakukan maksiat, nanti ketika Syawal harusnya apa yang kita tahan selama Ramadan ini juga bisa dilanjutkan setelah Ramadan, setelah Syawal. Banyak sekali sebenarnya indikasi ketakwaan ini, sebenarnya banyak sekali. Takwa itu kan arti yang biasa kita dengar adalah melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu definisi takwa. Tapi banyak sekali definisi takwa yang lain menurut beberapa tokoh-tokoh, beberapa ulama, yang salah satunya bisa kita pakai itu pendapatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jadi putrane Khalifah Umar bin Khattab itu. Beliau ini mengatakan bahwa takwa itu adalah ketika kita merasa orang lain itu lebih baik daripada kita. Jadi tidak merasa diri kita ini lebih baik dari orang lain, itu salah satu
salah satu definisi dari takwa. Jadi setelah Ramadan kemudian dia selalu introspeksi, tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu bisa jadi salah satu indikasi bahwa ketakwaannya meningkat. Nah, dalam Al-Quran sendiri ini banyak sekali ciri-cirinya, yang salah satunya di surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 134 itu ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, orang dikatakan bertambah takwanya itu kalau dia mau menafkahkan atau memberikan, mensedekahkan hartanya, mensedekahkan ya hartanya, ya mungkin tenaganya, ya ilmunya gitu ya, dalam kondisi dia senang maupun dalam kondisi dia susah. Dan ini sebenarnya sudah dilatih ketika Ramadan. Dia lapar tapi dia masak untuk bagi takjil misalnya. Dia kalau seorang ibu rumah tangga misalnya walaupun puasa tapi tetap melakukan aktivitas memasak, mencuci. Nah, itu kan dia mensedekahkan tenaganya untuk keluarga, baik dengan rasa senang maupun lapar, baik susah maupun senang, itu tetap dilakukan. Ini sebenarnya sudah dilatih. Nah, bagaimana ini menafkahkan atau memberikan apa yang dia punya kepada orang lain, baik ketika dia senang maupun ketika dia susah, ini bisa berlanjut setelah selesai Ramadan. Kemudian yang kedua, bisa menahan amarah. Ini salah satu indikasi yang ada dalam surat Ali Imran, itu bisa menahan amarah atau bisa menahan emosi atau hawa nafsu. Bukan amarah saja, ya macam-macam. Nggih, hasrat untuk membicarakan orang lain dan sebagainya. Ini kalau sudah ditahan selama Ramadan, ya jangan kemudian dimunculkan lagi setelah Ramadan. Habis Ramadan kemudian Lebaran pergi ke silaturahim pulang ke rumah saudaranya, pulang terus ngerasani jajane kan kok wates jane jajan nopo lah niki kan waktu Ramadan sudah berusaha ditahan. Syawal setelah habis minta maaf pulang sudah bikin dosa lagi lah. Ini yang harus kita latih seperti ini. Jadi ngombene emang apa to teh enggak teh, sirup enggak sirup ngoten. Niki diempet ngoten lho. Kalau kita bisa ngempet, bisa menahan selama Ramadan, kenapa enggak bisa kita lakukan setelah Ramadan? Nah, ini harusnya tetap dilaksanakan setelah Ramadan. Kemudian yang ketiga, ini memaafkan, semudah untuk memaafkan orang lain. Nah, niki kalau tadi menjaga hati, kita husnudzon itu artinya kita memaafkan orang lain. Kita husnudzon. Sebenarnya sesuatu yang dia lakukan mungkin kita tidak suka, tapi kita husnudzon bahwa mungkin dia melakukan itu karena ada tujuan. Berarti kita berusaha untuk memaafkan apa yang dilakukan orang itu. Nah, ini harus kita lanjutkan setelah Syawal, setelah Ramadan di bulan Syawal. Makanya kalau di Indonesia ada saling memaafkan. Ini sebenarnya lanjutan dari sikap menahan diri di bulan Ramadan ini. Berusaha husnudzon kepada orang lain, maka kita akan lebih mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, karena apa yang dilakukan orang lain itu pasti ada motif yang dia tuju untuk melakukannya. Sehingga walaupun mungkin ada kesalahan orang lain yang berat menurut kita, lek riyoyo mau nggak mau kan ngoten nggih, identik hari raya itu mau nggak mau ya harus memaafkan. Dimana memaafkan ini tidak hanya di Lebaran saja, tapi di bulan-bulan berikutnya kita tetap jadi orang yang lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Nah, ini adalah indikasi bahwa puasa kita itu berhasil. Puasa kita ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan kita. Gak cuman lapar, haus, tapi juga jiwa, hati, dan seluruh anggota tubuh ini tertempa sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi, benar-benar fitri, benar-benar menang. Dalam pemanaan hari raya sendiri nih, menurut jenengan itu seperti hari raya itu sebenarnya yang ada di Indonesia, Mbak. Di Indonesia, di Malaysia itu hari raya yang meriah itu adanya di sini. Adanya di sini karena di Indonesia itu kan seneng habis sholat
Terus kita ke saudara-saudara kita makan-makan ngeten nggih. Biasanya teng Malaysia, teng Indonesia itu tradisi, itu kan tradisi merayakan hari raya seperti ini tuh adanya di Indonesia silaturahim. Kalau di Arab nggak ada, habis sholat Id ya sudah berjalan seperti hari-hari biasa. Makan-makan kupat itu nggak ada, adanya di Indonesia nih. Gimana Indonesia Lebaran di Indonesia itu dirindukan. Kalau orang-orang Indonesia terus pergi ke luar negeri itu biasanya tinggal di sana itu rindu dengan suasana Lebaran di Indonesia karena memang di Indonesia itu Lebarannya meriah sekali. Tapi kembali kita ingat bahwa hari raya itu hari kemenangan, hari yang fitri, jangan hanya seremonialnya saja, jangan kita hanya senang-senangnya saja, huri-hurinya saja, tetapi kita harus ingat bahwa kita memperoleh kemenangan ini karena ujian atau perjuangan kita selama 1 bulan kemarin. Bagaimana perjuangan kita 1 bulan kemarin ini nggak sia-sia hanya kita rayakan dengan baju baru atau makanan-makanan saja, tapi bagaimana ujian ini membuahkan hasil bagi kita untuk tahun-tahun berikutnya sampai menjelang Ramadan lagi kita tetap bisa jadi orang yang baik, jadi orang yang nggak gampang marah, nggak gampang ngerasani, jarang ngaten-ngaten, nggak gampang mau dijak ngerasani. Nah seperti itu bagaimana biar hari raya ini nggak cuman rame-rame saja, nggak cuman seneng saja karena habis puasa, tapi benar-benar menjadi hari kemenangan dan hari fitri, menjadi orang yang baru, yang lebih bersih dan lebih baik setelah melakukan puasa Ramadan. Jadi saya kersane apa yang telah ditahan itu boten sia-sia, boten sia-sia. 1 bulan itu kan lumayan lama. Dihitungi, Mahmud, ini sudah dapat 1, ini sudah 1,5, sekarang 1,5, kurang berapa hari, itu kan perjuangan. Ngitung itu perjuangan sekali. Biasanya kan kalau di pondok santri-santri rencang-rencang itu kan sampun awal bulan sampun damel kalender datang tembok ditulis di pojok apa namanya papan tulis 1 hari lah 1 dapat puasa 1 dicoret itu kan artinya perjuangan. Puasa itu satu perjuangan. Belum lagi kalau cewek-cewek kayak kita ini nanti haid, tidak puasa itu berat sekali itu nanti. Puasa itu memang satu perjuangan yang luar biasa. Jadi jangan sampai perjuangan kita yang berat ini itu nanti hanya dimaknai dengan baju baru, roti atau reuni keluarga atau sepeda motor ke sana kemari ke rumah gurunya. Jangan hanya dimaknai sebatas itu saja karena makna hari raya itu tidak sesempit itu gitu loh. Bukan hanya seremonialnya saja, tapi bagaimana benar-benar mempengaruhi hidup kita jadi orang-orang yang berkepribadian yang lebih baik. Begini, jadi harus momen Ramadan itu momen yang dirindukan, tidak hanya harusnya tidak boten namun diambil menahannya saja. Harusnya dirindukan, tapi beberapa kalau sudah mau Ramadan itu susah karena ayo ndang sarapan mumpung sarapan masih boleh, padahal kalau Ramadan boleh loh sarapan tapi ngijoli kan gitu tapi diutang. Saya kata siapa Ramadan nggak boleh sarapan? Boleh, tapi nanti puasanya batal diganti. Nah demikian pembahasan seputar melepas Ramadan menyambut Syawal. Untuk intinya selama 1 bulan Ramadan kita sudah menahan menahan amarah, menahan lapar, menahan minum. Sebaiknya kita dapat memaknai hal-hal tersebut dengan makna yang sangat bermanfaat dan makna yang sangat luar biasa, sehingga apa yang telah kita tahan itu bisa bermanfaat setelah Syawal nanti. Untuk indikasi yang bisa dilihat keberhasilan dari berpuasa ini, yang pertama dari Ibnu Umar itu ketika mereka bisa melihat orang-orang sekitarnya itu lebih baik daripada diri kita sendiri. Kalau indikasi menurut Quran surat Ali Imran itu ada 3. Yang pertama, mau menyedekahkan hartanya, mau menyedekahkan ilmunya
kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu dalam waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, bisa menahan amarah, dan yang ketiga, bisa berhusnudzon kepada orang-orang di sekitar kita. Kurang lebih seperti itu. Okay. Semoga kita dapat bertemu di program Ramadan berikutnya. Saya Hilma dan narasumber yang Masya Allah Neng Atika, terima kasih kesempatan waktunya pada hari ini. Mohon undur diri. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, video kula nggak HP kula napa? Yen kula. Oh, kamerane, Mbak. Oke.